Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali di channel ini untuk menyaksikan kisah-kisah para murtadin yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan kisah pertobatan mereka seperti apa nanti kita akan dengarkan secara bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membagikan cuplikan ini atau sebelum kita mendengarkan cuplikan ini, alangkah baiknya ketika Bapak Ibu memberikan tanggapan atau komentar, berilah komentar yang baik, membangun, dan yang memberkati tentunya, sehingga ketika para pembaca lainnya mereka boleh diberkati. Dan melalui komentar Bapak Ibu Saudara, bisa saja orang tersebut dikuatkan atau bisa saja orang itu diselamatkan, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jaga lisan kita, jaga ketikan kita, jaga jari kita, karena segalanya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, baik, kita kembali pada poinnya, yaitu untuk menyaksikan kisah murtadin ini, di mana ingin menjangkau keluarga, kawan, dan kenalannya sendiri agar mereka juga bisa percaya Tuhan Yesus. Karena itu, tanpa berlama-lama, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Perkenalkan, saya April Diawuri Salsabila ya. Dari namanya pasti orang-orang, wah, Salsabila ini Muslim ya gitu ya. Nah memang dulu jadi gini, latar belakang saya adalah dari Muslim sebelumnya. Jadi orang tua saya ini dua-dua Muslim ya. Tapi Muslim yang sholat kayak gitu ya. Tapi biasa, nggak terlalu ini banget di agama, nggak terlalu Muslim banget gitu, nggak, tapi tetap ngaji, tetap sholat gitu, walaupun ada yang kadang, ada keluarga juga kadang yang masih suka bolong-bolong gitu ya sholatnya ya. Oke, saya akan menceritakan gimana awal mula perjalanan saya dari awal ya. Jujur ini pertama kalinya saya kesaksian ya. Dalam hidup saya baru kali ini saya memberanikan diri gitu ya, untuk meng-share apa yang sudah Tuhan buat di hidup saya, apa yang sudah Tuhan kayak jaipain apa gitu ya, yang Tuhan Yesus berikan kepada saya gitu ya. Oke, jadi awal mula itu berawal dari ceritanya panjang sekali. Saya akan ceritakan dari awal saya kecil. Jadi waktu saya masih kecil ini sekitar kelas 2 SD gitu ya, pemirsa ya. Jadi orang tua saya ini berpisah ya, berpisah, mama papa saya ini berpisah ceritanya, sehingga saya juga mempunyai seorang kakak laki-laki gitu ya, seorang kakak laki-laki. Pada saat pisah ini, saya dan kakak laki-laki saya ini akhirnya ikut berpisah gitu ya, kayak pontang-panting gitu ya, kadang ikut mama saya, kadang ikut papa saya, karena masih kecil, masih pengen ikut papa gitu ya, pengen ikut mama gitu ya. Dan itu terus berjalan selama saya SD ya. Jadi kelas 2 sampai kelas 6 SD itu saya pindah-pindah sekolah karena efek daripada itu ya. Lah, singkat cerita, sampai akhirnya pada saat saya ikut papa saya, ini waktu SD ini, saya dititipkan ke adik angkat papa saya gitu ya, yang ada di luar kota gitu ya, di kota, waktu itu di kota Jember gitu ya. Waktu itu saya kelas 4 SD, kelas 4 SD, adik papa saya ini waktu itu sering banget play musik ya, play lagu-lagu rohani. Waktu itu kalau nggak salah album pertamanya Frankie ya, Frankie Sihombing ya. Nah di situ saya setiap hari, setiap pagi ya, saya sering banget denger ya. Waktu itu saya juga nggak ngerti ini lagu apa gitu ya, lagu rohani ternyata. Tapi saya nggak ngerti waktu itu SD. Saya nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Apalagi saya suka banget nyanyi, suka musik gitu ya. Waktu itu saya yang paling sering saya denger itu lagunya Frankie yang meskipun itu saya sering banget denger. Nah sampai akhirnya saya nggak ngerti waktu itu kok sering banget play lagu ini, lagu rohani gitu ya, tapi saya nggak tahu waktu itu kalau itu lagu rohani. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, saya pindah-pindah nih ceritanya. Waktu itu saya ikut mama nih ceritanya. Singkat cerita saya sudah SMP. Nah pada saat SMP ini
saya ikut mama saya waktu itu ya di luar kota, luar Jawa, lebih tepatnya di Makassar ya. Nah, di sana kan orangnya lebih ini ya daripada di Jawa kan orangnya lebih lembut, di sana kan lebih panas gitu ya, lebih pokoknya orang-orangnya lebih keras lah, kayak gitu daripada di Jawa Timur gitu ya. Nah, pada saat saya SMP ini, saya singkat cerita dengan mama saya ini ngekos. Ceritanya mama saya itu waktu itu merantau gitu ya, merantau di sana. Lah, di lingkungan saya kos ini rata-rata itu Kristen, Katolik gitu ya, orang-orang Flores, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah gitu kan. Lah, pada saat saya SMP di sana ini, saya itu bersekolah di bisa dibilang itu sekolah Muslim ya, sekolah Islam gitu ya, SMP Islam gitu. Lah, saya merasakan waktu SMP itu, saya merasakan di sekolah itu saya kayak tidak menemukan kedamaian ya, apalagi waktu itu saya masuk di SMP Islam ya, SMP Islam swasta maksudnya. Jadi apa ya, tidak menemukan kedamaian gitu di sekolah itu. Sampai saya pulang ke kosan itu, lah waktu saya di kosan kan saya berdua tuh sama mama saya dan saya ya. Mama saya kan kerja, jadi saya di rumah sendiri, di kos sendiri. Nah, di kos ini saya dikelilingi oleh mahasiswa-mahasiswa Kristen, Katolik gitu ya. Mereka merangkul saya untuk ayo April main di sini gitu, main. Mereka baik sekali. Di situ saya merasakan damai ya, nah, lebih tenang gitu maksudnya daripada di sekolah saya sendiri waktu itu. Nah, waktu itu SMP ya, saya di Makassar di kotanya waktu itu. Nah, akhirnya karena saya suka pindah-pindah ya, mama saya waktu itu pindah ke Makassar bagian agak pinggir ya, waktu itu kalau nggak salah di daerah Bantaeng, Panakukang, daerah sana, pinggir, pokoknya jauh sekali dari kota ya. Nah, waktu itu saya pindah ke daerah Bantaeng itu, lah waktu saya pindah itu saya sudah tidak menemukan lingkungan orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, jadi Muslim semua gitu ya. Dan saya sekolah di negeri waktu itu, sudah beda lingkungan daripada yang sekolah SMP saya yang Muslim yang pertama ini. Nah, di situ singkat cerita saya juga tidak menemukan kedamaian gitu ya. Nah, bahkan gimana ya, saya waktu itu kan masih kecil juga ya, jadi tapi saya kayak sudah mikir gitu, hati kok nggak damai gitu ya, tapi kan saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa ya, mau cerita ke siapa, ke mama saya juga. Mama dan papa saya ini bisa dibilang bukan orang yang bisa dicontoh waktu itu ya. Papa saya keras, mama saya keras, terus didikannya keras gitu ya. Dan waktu itu saya lagi ada di Makassar. Nah, kemudian eh, gimana ya? Saya waktu itu ikut mama saya nih di Makassar. Saya menemukan semenjak jadi gini, semenjak mama saya pisah dengan papa saya, mama saya tuh sering maaf kayak bergonta-ganti pasangan gitu ya. Itu yang membuat saya kayak walaupun saya waktu itu masih kecil ya, tapi saya juga mikir sih dalam hati ini kok gini sih ganti-ganti suami gini lah. Itu saya juga mikir ini nggak boleh dicontoh. Cuma saya dalam hati aja waktu itu kan saya masih kecil, saya mau buat apa kalau saya berontak, saya masih sekolah yang membiayai saya siapa gitu ya. Nah, waktu itu SMP sudah berjalan, saya minta ke mama saya waktu itu, akhirnya saya ingin SMA-nya di Jawa gitu ya, lebih tenang, pengen sendiri, nggak ikut siapa-siapa gitu ya. Akhirnya singkat cerita saya pindahlah balik lagi ke Jawa ceritanya, saya SMA. Saya masuk di SMA Muslim lagi nih, swasta lagi. Ah, ini dia sendiri. Waktu itu saya memutuskan untuk kos, jadi mama saya tetap di Makassar gitu ya, di luar Jawa. Terus saya juga waktu itu papa saya ada di kota yang sama, cuma di Jawa Timur, sama-sama di Jawa Timur, cuma beda kota maksudnya. Beda kota, cuma sama-sama di Jawa Timur ya. Um, Semenjak orang tua saya pisah, dari saya SD itu, saya mempunyai kepahitan gitu ya terhadap papa saya. Nah, belum ke mama ini ceritanya. Kan saya ikut mama saya ceritanya awalnya. Saya sering banget didoktrin ya sama mama saya kayak apa nggak membiayai saya dan lain-lain, terus nggak pernah telepon saya dan lain-lain ya. Jadi kepahitan itu sangat mengumpal di hati saya sehingga membuat
saya menjadi pribadi yang keras, ya, diam tapi keras gitu, ada kepahitan yang numpuk. Ya itu dasarnya tuh dari situ, kasih sayang kurang ya, namanya juga orang tua cerai. Tapi yang lebih besar itu papa saya, karena dulu waktu SD itu saya deket banget sama papa saya semenjak pisah itu karena papa saya ini ya menikah lagi dengan maaf saya hapus dulu Pak Franky, maaf ya. Iya, Bu. Oke, agak gemeter ini ya. Jadi saya lanjutin. Oke, jadi papa saya waktu itu juga pemusik ya, pemirsa ya atau saudara-saudara. Papa saya pemusik, kemudian menikah lagi nih ceritanya dengan penyanyinya. Biasa ya di apa namanya, di pemusik kadang kan suka cantol penyanyi dan lain-lain nah, kayak gitu. Waktu itu papa saya pengiring itu sih, keyboard gitu ya. Dia menikah dengan penyanyinya sendiri waktu itu, sehingga waktu itu bikin di hati saya kayak kepahitan dan itu menumpuk sampai saya SMA. Lah, saya waktu SMA itu dari luar Jawa kan ke Jawa Timur nih. Lah, waktu saya pindah di sekolah di Jawa Timur ini, saya ke papa saya nih akhirnya, kan lama nggak ketemu ya. Nah, akhirnya saya ketemu ke papa saya. Ya gitu, terus saya lihat lagi lah, istrinya baru lagi nih. Mama saya sama papa saya nggak ada bedanya, sama kita ganti terus ya. Nah itu ya, tapi saya cuma dalam hati aja loh, salah lagi, beda lagi perempuannya gitu kan. Nah sampai akhirnya saya intinya memutuskan untuk wah ini saya nggak bisa ini ikut mama saya begini, papa saya begini. Nggak tahu kayak di hati saya ini nggak, saya nggak ingin kayak mereka gitu kan. Nggak ada yang bisa dicontoh yang baik yang mana ini gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk kos nih ceritanya waktu saya SMA. Nah pada saat saya ngekos, saya itu punya teman gitu ya, teman satu kelas saya waktu SMA. Dia itu Muslim, tapi di saudara-saudaranya banyak yang Kristen kayak gitu, campur gitu kan. Nah saya diajak nih, namanya juga SMA ya, diajak ke rumahnya gitu kan. Akhirnya saya deket sama kakak dari teman saya yang satu kelas ini. Nah, dia seorang Nasrani waktu itu. Nah, singkat cerita saya deket cewek, temen cewek ya waktu itu. Jadi saya sering banget main ke rumahnya dia, namanya siapa ya waktu itu, Sylvie. Namanya Sylvie. Saya sering banget main ke tempat dia karena di rumah dia itu ada omanya. Nah, omanya ini baik banget. Saya kayak masuk ke rumahnya tuh kayak damai gitu ya. April sudah makan gitu. Gimana tadi sekolahnya gini dan lain-lain. Saya damai di situ, kayak disiram gitu hati saya ya, yang saya nggak temukan di keluarga saya, nggak temukan di semua keluarga saya, dan saya temukan di situ damai gitu ya. Sampai akhirnya waktu saya SMA itu sekitar kelas 3 kalau nggak kelas 2 SMA, saya masuk ke grup vokal ya, ada namanya grup vokal Narwastu gitu ya. Nah di grup vokal di Malang itu, Malang ya waktu itu, Narwastu ada di Kota Malang. Banyak banget, rata-rata kebanyakan dari mereka ini adalah Kristen, Katolik kayak gitu kan. Nah, yang Muslim ini hanya beberapa. Nah, saya aktif di situ waktu saya SMA itu. Saya aktif les di situ, ikut kegiatan di Narwastu, paduan suara dan lain-lain. Singkat cerita, Narwastu ini sering sekali untuk pelayanan ke gereja ya, paduan suaranya ya, job di gereja kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kita waktu baca partitur itu, saya ingat banget waktu itu ada kayak haleluyanya gitu ya. Saya sama teman saya waktu itu sama-sama Muslim, kita gini. Jadi dari semua paduan suara itu yang Muslim cuma 3 waktu itu, ya. Dan sama teman saya gini, ada haleluya gini. Iya, tapi lagunya enak ya, nyanyi gitu ya. Tetap nyanyi gitu kan, rame-rame gitu. Walaupun kita tahu ada unsur haleluya kekristenan gitulah, tapi tetap tenang, damai gitu ya. Dan di perkumpulan itu saya merasakan damai lagi nih. Wah ini damai lagi nih orang-orangnya nih, teman-temannya nih ya, ketimbang di sekolah saya ya. Di sekolah saya yang Muslim tadi nih, yang swasta tadi, saya lebih menemukan damai di sini. Kok orang-orangnya beda ya.
Sampai akhirnya saya tanya sama teman saya, kok ini ya kayak beda gitu ya, kenapa ya hatiku kayak ini beda loh sama mereka itu kumpulnya ketimbang di sekolah gitu kan. Terus saya dikasih tahu sama teman saya yang Kristen ini, iya soalnya sebenarnya kita ini diajarkan yang terutama itu kasih gitu kan, kalau ada yang tampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu, berarti kalau ada yang jahat harus dibaikin gitu kan. Iya harus ini, harus tetap tenang, harus baikin, diajak damai gitu. Pokoknya intinya damai gitu. Wah keren gitu kan saya. Nah padahal di situ saya itu banyak kepahitan yang ada di hati saya. Nah efek dari orang tua cerai saya ini, ya kan. Setelah itu singkat cerita saya mulai masuk nih di tempat kuliah, mulai masuk di kuliah di kota yang sama. Saya ngekos, tetap ngekos. Singkat cerita saya pindah kos nih ya. Dari yang saya tadi deket sama SMA saya ini, saya pindah ke deket kampus. Lah, pada saat saya pindah ini, lingkungan kosan saya itu semuanya orang Kristen, rata-rata Katolik. Ya, ada Muslim, cuma lebih banyak dominan Kristennya. Nah, dan ibu kosnya ini juga ternyata itu murid dari guru vokal saya yang di Narwastu tadi ceritanya. Nah, nyambung akhirnya ya. Terus kemudian di tempat saya kos ini juga ada alat musik, mendukung sekali tuh untuk saya yang suka musik juga ya. Lah, pada saat saya masuk ini, nggak tahu kenapa ya, saya dalam hati kayak pada saat masuk itu, saya dalam hati mikir ya kayak kayaknya ini Tuhan dari awal sudah melindungi saya, kayak kasih saya lingkungan yang baik, walaupun orang tua saya pisah, terus saya kayak sendirian gitu ya, tidak dihandle siapa-siapa, dipantau dari jauh maksudnya. Tapi Tuhan kayak lindungi, kasih lingkungan-lingkungan yang rata-rata tuh orang Kristen gitu. Nah itu saya mikir, cuma saya dalam hati aja ya, kayak apa ya, orang bilang kayak dejavu gitu, kayak kok ketemu lagi lingkungan yang damai ya, lingkungan yang tenang ya, gitu. Nah akhirnya saya masuk nih ke kosan ini, saya menemukan lagi damai, saya menemukan ibu kos saya juga baik sekali dengan saya ya, karena orang Kristen juga ceritanya. Singkat cerita, pada saat saya kuliah ini, saya ngajar juga waktu itu ya di sekolah musik ada di Kota Malang. Dan rata-rata kebanyakan di sekolah musik ini waktu itu saya semester 3 ya waktu itu ya. Semester 3 saya udah ngajar di sekolah musik di Kota Malang. Dan kebanyakan waktu itu muridnya orang-orang Kristen, Katolik, ada Muslim cuma dominan ini lagi nih. Saya mikir lagi nih dalam hati, wah ini saya lingkungannya kok gini terus ya dari kecil ya, kayak terus gitu. Jadi Tuhan kasih lingkungan yang baik ke saya gitu kan. Kayak dalam hati saya itu saya mikir lingkungan di seberang kok beda banget ya gitu. Saya kok lebih damai gitu di sini ya. Di orang-orang seperti ini kok saya lebih damai gitu ya. Nah, itu yang bikin saya mikir. Akhirnya saya masuk di sekolah musik ini, saya mulai ngajar. Pada saat saya ngajar ini, rata-rata kan kebanyakan muridnya anak-anak ya. Nah, anak-anak ini minta lagu-lagu rohani kebanyakan. Miss, aku mau dong lagu rohani ini. Saya gini, waduh lagu apa ini saya nggak tahu. Lagu sekolah minggu Miss, ini Miss ini lah. Akhirnya saya belajar kan, mau nggak mau orang saya ngajarin mereka, saya harus tahu dong inti lagunya apa, penghayatan lagunya gimana biar saya tahu kan. Nah, akhirnya saya belajar lagu-lagu sekolah minggu untuk anak-anak waktu itu. Nah ini ceritanya saya masih belum percaya, belum kenal banget Tuhan Yesus itu siapa sih, masih belum. Saya belajar sampai akhirnya waktu saya kuliah ini, saya magang ceritanya, ya. Saya magang di suatu mall gitu ya. Magang, saya sempat deket dengan orang kantor itu, salah satu orang kantor di sana. Dan kembali lagi pemirsa atau saudara-saudara, di daerah tempat saya magang itu mayoritas orang Kristen lagi, Katolik lagi. Nah itu saya semakin mikir dalam hati sih ya, mikir oke, gitu ya, kok lingkungannya kesini lagi ya, gitu. Tapi dalam hati aja sih waktu itu. Singkat cerita, pada saat saya deket sama salah satu orang gitu ya, laki-laki ya, biasa ya, deket biasa karena orang ini itu sama-sama pemusik waktu itu, pasti nyambung dengan saya ya. Nah, jadi akhirnya kita sering kontak, sering apa namanya, kalau saya ada job
di kafe minta tolong untuk bass gitu ya, band, maksudnya band untuk kafe. Saya sering banget isi di kafe-kafe kayak gitu waktu itu. Jadi kita connect ya waktu itu. Dan sedangkan teman laki-laki saya ini dia Kristen waktu itu. Nah, sampai akhirnya kita deket ya. Mungkin ini adalah salah satu untuk Tuhan lebih memperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu ya. Salah satu faktor yang Tuhan munculkan untuk saya lebih ini loh gitu. Mungkin kalau dari saya SD tadi samar-samar ya, oh ini loh kekristenan itu seperti ini dengan melalui lagu. Nah SMP mungkin sama ya, dari orang-orang sekitar yang membuat kita hati saya damai gitu ya. Dan semakin sini semakin tajam gitu, semakin jelas waktu saya kuliah waktu itu. Ya, jadi waktu saya kuliah ini saya dekat sama seseorang dan waktu saya kuliah saudara-saudara itu saya banyak banget teman ceritanya, teman kuliah gitu ya, banyak pokoknya teman saya. Lah waktu saya deket ini singkat cerita, terus akhirnya kami pacaran gitu ya, nah, deket pacaran. Baru jalan 3 bulan, saya mikir akhirnya, wah ini gimana nih nanti nikahnya ya. Nah saya mikirnya ini udah kayak serius gitu ya, karena saya semenjak orang tua saya pisah, saya kayak tidak percaya dengan yang namanya pacaran gitu ya, menikah gitu ya. Bahkan saya mikir nanti nggak usah nikah, pengen fokus kerja aja gitu ya, fokus karir, saya nggak mau nikah ya. Saya sampai mikir seperti itu, saking tidak percayanya dengan yang namanya laki-laki ya. Jadi walaupun hanya deket SMA, SMP gitu ya, deket sama laki-laki, saya tidak membawa itu ke arah serius, hanya biasa main-main ya. Nah, sampai itu kebawa sampai kuliah waktu itu. Sampai akhirnya saya pacaran. Lah, nggak tahu kenapa waktu saya pacaran ini saya kayak ini harus serius ini, nggak bisa. Kuliah itu, apalagi kuliah umur-umur udah mau mateng nih, udah mau lulus kuliah, harus benar-benar serius ya, bisa main-main. Gimana ini caranya kalau misalnya nikah? Sampai akhirnya pacar saya ini kita lagi ke arah Surabaya gitu ya, di jalan tol. Saya nanya gitu, gimana ya ini nanti kalau misalnya nikah, kalau saya berjilbab gimana, mau nerima nggak kalau misalnya nikahnya mau agama masing-masing gitu ya. Nah suami saya ini dulu waktu itu masih pacar, kalau sekarang sudah suami ya, waktu itu masih pacar, bilang oke, kalau gitu coba cari satu ayat di Al-Quran yang menjamin kita masuk surga. Nah, saya dalam hati, wah ini kesempatan ini. Nah, kalau kalau suami saya masuk, mungkin kan saya dapat ini ya, dapat apa namanya ya, sampai lupa. Dapat ini, apa namanya? Mungkin Pak Franky bisa bantu, saya jadi lupa ya. Dapat apa sih namanya? Dapat apa? Nubuatan, mimpi? Enggak. Kalau kita memasukkan orang Kristen ke Muslim, kita dapat Pahala? apa namanya sih? Pahala. Ya itu. Betul, terima kasih Pak Franky dibantu. Ya. Jadi kita dapat pahala gitu ya. Lah, akhirnya saya semangat nih. Wah, gitu. Saya nggak pernah buka Alkitab atau baca arti Al-Quran ya. Walaupun saya sebelum-sebelumnya juga ngaji ya. Saudara-saudara saya ngaji, saya khatam Al-Quran 2 kali waktu itu. Tapi saya nggak ngerti artinya sih. Jadi saya ngaji aja. Tapi saya nggak ngerti ini artinya apa. Jadi kita taunya kalau udah khatam, ya udah dapat pahala gitu. Tapi kita nggak tahu ini artinya apa, baca aja gitu. Artinya nggak dibaca. Nah, sampai akhirnya saya mempelajari Al-Quran dan Alkitab, singkat cerita. Di awal saya di Al-Quran dulu nih. Saya cari, saya googling, saya baca juga Al-Qurannya. Yang tadinya saya nggak pernah baca sedetail itu di Al-Quran. Saya malah pusing ya. Ini kok nggak to the point aja sih, mana ya surganya gitu kan. Karena itu yang dicarikan, ayat mana nih yang ke surga nih. Saya nggak nemu. Sampai akhirnya saya ketuk pintu teman kos saya pinjam Alkitab, dia kaget teman saya itu yang Kristen. Ya, saya pinjam, saya belajar akhirnya. Saya pelajari isi Alkitab itu, malah saya lebih lama belajar isi Alkitabnya. Kok beda banget ya sama yang sebelumnya saya pahami, saya ikutin gitu ya. Di sini lebih kepada kalau kita kasih ya, lebih kepada kasih ya, itu sih yang lebih saya garis tebal ya, kasih gitu.
Jadi kasihilah sesamamu manusia. Saya bacakan ya. Ada di Matius ya, Pak Franky. Matius berapa, Bu? Matius 5 38, ayat 38 ya. Sebentar, Bu ya. Oke, baik. Matius 5 ayat 38 ya. Betul. Nah, ini ayat yang paling menampar saya ya, saudara-saudara ya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, pada saat saya baca ini, saya keinget papa saya. Dalam hati saya kan kepahitan tuh sama papa saya ya, karena kasih sayang kurang, terus nggak pernah ditelepon, terus nggak dibiayain juga gitu ya. Saya kepikiran papa saya. Berarti saya ini benci banget nih sama papa saya nih. Berarti saya harus ini dong, eh, hilangkan kepahitan itu. Tapi itu hanya dalam hati saya ya, waktu itu ya. Sampai akhirnya, itu cuma dalam hati nih, saudara-saudara. Sampai akhirnya saya ikut, saya penasaran waktu itu. Penasaran di gereja itu ada apa ya gitu. Sampai akhirnya saya ikut ibadah sama teman kos saya ini. Saya iseng ikut ya ibadah minggu ke gereja, ikut ya gitu. Mungkin dia kaget ngapain? Enggak, iseng. Saya bilang gitu. Saya ikut gitu. Tapi saya nggak cerita ke siapa-siapa. Saya jalan aja gitu. Saya nggak ingin apa yang saya pelajari ini hasil daripada dipaksa orang atau mungkin dipaksa pacar gitu ya. Ayo harus ikut. No, enggak. Saya sendiri. Saya yang inisiatif sendiri. Ya. Jadi saya datang nih ke gereja sama teman saya waktu itu. Saya ke GKI ya. Nah, di situ khotbah dan lain-lain, saya pulang. Saya pulang itu bawa ini pesan-pesan di hati. Ya, waktu itu tentang kalau tidak salah khotbahnya tentang bijaksana. Ya, jadi kita harus bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu. Intinya tentang itu. Nah, saya seneng. Akhirnya saya sering banget ikut sama teman saya nih ke gereja. Ini dapat apa ya pulangnya ya gitu dalam hati. Ya, kalau teman saya diem-diem aja, tapi mungkin dia mikir ya, ini April serius, ini dia sholat, dia ikut ke gereja juga gitu ya mungkin ya. Nah, sampai akhirnya saya tetap sholat nih. Nah, saya pikir nggak bisa nih, saya nggak bisa ke gereja lagi, saya stop. Akhirnya saya nggak ikut teman saya lagi. Saya tetap sholat waktu itu, tetap saya sholatnya rutin 5 kali sehari ya. Saya tahajud juga setiap hari. Tapi saya mikir ya, kayak saya ini sholat karena dipaksa atau wajib atau memang dari hati saya nih. Ini yang perlu dipertanyakan, ya kan? Sampai dalam hati saya tanya dari hati saya lubuk paling dalam, ya. Iya, ini memang wajib. Kalau enggak nanti masuk neraka, gitu kan? Tapi enggak dari hati kita, wajib karena memang harus, gitu kan? Tapi saya merasa enggak damai gitu. Saya enggak menemukan apa-apa. Saya benci ke papa saya, tetap benci-benci aja gitu ya, nggak hilang, sama aja. Nah, sampai akhirnya saya waktu itu harus cari jalan keluar gimana nih ya. Nah, sampai akhirnya saya sholat tahajud. Ya, walaupun saya tiap hari udah sholat tahajud, tapi ini saya benar-benar kayak khusyuk gitu. Ya Allah, gimana ini gitu, tolong kasih saya jalan yang lurus, petunjuk mana yang benar gitu kan. Di sisi lain besoknya saya juga ke gereja, saya benar-benar doa ya di gereja. Sampai akhirnya pulang gereja itu saya tanya ke teman saya, kalau misalnya mau doa di rumah itu gimana ya, harus gimana dulu ya. Nah, karena kan kalau di saya sebelumnya mungkin kan harus baca ayat Al-Quran gitu kan, nggak langsung to the point. Terus teman saya ini bilang, kalau bilang ke Tuhan tuh langsung ngomong aja gitu, pengennya kayak gimana gitu. Saya bingung kan ngomongnya gimana ya. Terus akhirnya saya malam itu doa, ya Tuhan Yesus, saya tidak tahu harus berbicara seperti apa, saya formal banget, masih kaku, saya nggak ngerti waktu itu harus gimana. Saya minta tolong untuk dikasih petunjuk bagaimana harus apa gitu. Sampai akhirnya setelah saya doa itu, saya 3 hari itu kayak orang nggak punya pegangan. Jadi saya tetap sholat, saya juga tetap doa ke Tuhan Yesus. 2 saya lakukan, Islam sama Kristen.
Saking saya bingungnya, kayak saya tuh nggak punya pegangan mau kemana. Saya di tengah. Jadi ini Kristen, ini Muslim gitu ya. Saya di tengah gitu. Jadi kayak orang bingung gitu ya, kosong. Itu mungkin setan kalau mau masuk bisa aja, tapi enggak. Tuhan masih tetap pelihara saya. Enggak ada setan masuk, enggak. Ya. Lah, pada saat itu saya sampai benar-benar 3 hari itu udah kayak orang, saya sampai nggak magang ya, nggak masuk ke tempat saya magang. Jadi saya benar-benar di rumah di kamar terus 3 hari. Sampai saya mikir, gimana Tuhan, tolong kasih saya petunjuk Tuhan Yesus gitu. Akhirnya malamnya, malamnya saya dapat mimpi gitu. Saya mimpi, saya jalan ya, saya jalan di kosan saya. Saya lihat di ruang tamu kosan saya itu ada sosok. Saya jalan ya. Tidur di atas kepalanya ini ada kayak kawat-kawat gitu ya, terus agak berdarah. Kawat-kawat ini, tapi posisinya berbaring. Terus kakinya berdarah, dengkul ke bawah itu kayak lecet gitu dan berdarah, sedikit berdarah, lecet. Tapi saya gengsi, mau lihat gini tuh gengsi di mimpi itu. Saya langsung lewat aja seliwer gitu. Tapi saya ngelirik gini, siapa itu ya gitu. Tapi dalam hati waktu di mimpi itu udah di mimpi dalam hati juga ya. Saya juga mikir kok kayak ini yang di patung-patung itu, patung Tuhan Yesus maksudnya. Kan gambarnya kan gitu ya, ada ininya, terus berdarah. Lah, kok kayak ini ya gitu. Naik. Terus besok paginya saya bangun. Saya bangun, saya cerita ke teman saya yang Muslim. Saya juga punya teman Muslim waktu itu. Terus teman saya cerita, Allah itu paling bunga tidur. Tapi tuh ceritanya beda banget gitu. Beda sama mimpi-mimpi saya sebelumnya. Hati saya yang merasakan. Sampai akhirnya saya cerita ke teman saya yang Kristen ini, teman-teman kosan saya. Wah, April gitu. Kamu kayaknya dijamah Tuhan ini habis ini. Gitu, dijawab mereka gitu. Wah, kamu dijamah ini gitu. Saya nggak ngerti jamah itu apa. Kan bahasa-bahasa saya kan sebelumnya nggak ada kayak gitu, jamah itu apa, dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan apa ya gitu kan. Nah, akhirnya besoknya ceritanya saya waktu itu lagi ada job nih, lagi nyanyi waktu itu ya. Lagi nyanyi, saya waktu itu pingin banget gitu ya, kayak pingin sekali baptis. Ya, karena yang saya tahu kalau kita sudah percaya Tuhan, kita harus baptis. Nah, di situ saya pingin banget baptis. Saya kayak ngerasa, wah ini aku kayaknya harus ke Tuhan Yesus. Kayak gitu. Jadi hati saya itu kayak ngarah ke situ terus. Nah, harus baptis nih, harus baptis nih. Nah, akhirnya waktu saya pulang dari ngejob ini tadi, saya ngajar ya di tempat saya ngajar seperti biasa. Saya ngajar seperti biasa. Saya nggak tahu waktu itu saya mau baptis kemana ya. Saya nggak pingin ada campur tangan orang lain. Saya pingin saya lakukan sendiri. Saya nggak pingin dibantu teman atau dibantu pacar gitu ya. Ayo ke gereja A, B, C. No, enggak. Saya cari sendiri. Saya ke gereja, saya inisiatif sendiri. Saya cari-cari tahu sendiri. Saya nggak pingin ada yang nyetir gitu ya. Nah, akhirnya saya waktu ngajar ini, waktu saya mau pulang ngajar, saya duduk di kursi admin ya di sekolah musik ini. Terus saya lihat ada foto, padahal di situ saya ngajar udah berjalan lama ya, setahunan lah. Setahunan saya ngajar di sana, tapi saya baru ngerti di situ ada kayak lirik gitu, janjimu seperti fajar, nah itu, lagu itu. Ternyata pemilik sekolah musik yang saya ngajar ini, dia yang nyiptain lagu itu, sedangkan lagu itu yang saya suka dulu waktu saya SD, yang tante saya sering play musik ini. Jadi saya flashback gitu. Duh, ini kan lagu saya suka juga nih lagu ini. Ya. Jadi kayak kebawa gitu. Kurang lebih lagunya atau liriknya seperti ini, saudara-saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nah, itu yang bikin saya ngerasuk tuh juga waktu SD. Na 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 bersinar. Lah, itu yang bikin saya masuk di SD tuh di lirik situ. Lirik itu. Nah, akhirnya kayak nyalur gitu ya. Nyalur waktu saya ngajar ini. Loh, Pak Afan, yang nyiptain lagu ini ya Mbak ya? Saya tanya sama adminnya. Terus adminnya info, iya ada gereja juga ini. Ah, punya gereja, saya gitu kan. Terus, saya pengen ketemu sama Pak Afan-nya. Akhirnya saya bertemu sama pemilik sekolah musik ini. Saya share, saya pengen tanya gerejanya di mana Pak? Gitu. Oh di sini gitu. Besoknya saya nggak ngerti kalau baptis itu harus daftar, harus gimana. Saya langsung datang ke gerejanya.
Saya cari ada Pak Aven, ada. Saya pengen baptis Pak Aven gitu. Mungkin orangnya kaget loh, ini April ngapain? Nggak ada apa kabar apa-apa, tiba-tiba baptis gitu ya. Waktu saya baptis itu, saya pagi hari itu dadakan info ke teman saya, ke pacar saya pengen baptis gitu, minta tolong ditemenin ya. Karena katanya kalau baptis, kalau ditemenin gitu ada kenangannya, nanti ada yang fotoin kayak gitu. Jadi nggak sendiri gitu kan. Akhirnya saya baptis waktu itu. Ya, setelah saya baptis, saya seperti hidup baru, ya, hidup dari nol, benar-benar dari nol. Jadi yang tadinya saya kayak hati saya itu keras gitu ya. Jadi saya kayak lebih lembut lah, orang-orang bilangnya di sekitar saya lebih lembut, sudah nggak keras seperti dulu, ya, lebih tenang, lebih damai gitu, sudah nggak suka marah-marah. Kalau dulu mungkin saya suka banget marah-marah, sekarang sudah enggak. Lah, waktu perpindahan itu uh, pasti tidak berjalan secara lurus ya, karena orang tua saya kan waktu itu masih belum tahu nih ceritanya, belum tahu. Singkat cerita, waktu saya di kosan, mama saya telepon, ya, Bella ini, saya kalau di rumah panggilannya Bella ya, Bella ini kamu ini ya ke gereja ya gini-gini. Jadi ceritanya ada yang mama saya ceritanya ada yang telepon mama saya kalau saya intinya tuh kayak melakukan aktivitas gerejawi lah, kayak kekristenan gitu. Terus waktu itu saya masih bohong waktu itu. Ah, enggak mau gitu kan. Karena waktu itu saya masih mikir saya dibiayai sama orang tua saya, sama mama saya waktu itu saya kuliah. Terus kalau saya bilang, oh saya ini, terus gimana dong saya ini, biaya kuliah saya gimana, terus hari-hari saya gimana gitu kan. Ah, kemudian singkat cerita, sampai akhirnya wah ini nggak bisa nih, saya harus memang jujur, ma ini aku udah ikut Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, hidupku lebih baik dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya saya beranikan diri, ya, saya beranikan diri untuk bilang ke mama saya telepon waktu itu mama saya. Sebelum itu saya cerita dulu nih sama teman kos saya, gimana ya nanti kalau misalnya saya cerita ke mama saya, terus kehidupan saya gimana ya, saya butuh biaya untuk hari-hari, untuk kuliah dan lain sebagainya, nanti kalau dilepas gimana. Nah, karena mama saya tipikal orang yang kalau nggak nurut itu lepas, jadi nggak dikirimin uang gitu ya kalau misalnya nggak nurut sama beliau. Nah, akhirnya teman kos saya ini dan pacar saya, waktu saya juga rundingan gitu ya sama pacar saya tanya gimana ya, takut saya nanti kalau mama papa saya tahu saya terus hidupnya gimana gitu. Tapi hati saya tenang, saya nggak yang takut gimana gimana gitu ya, cuma ngomong aja tapi hati saya tetap tenang. Nah akhirnya teman saya ini cerita, udahlah April, kalau kamu udah ikut Tuhan Yesus berarti nanti apa-apa Tuhan sediakan, tenang aja gitu. Terus pacar saya ini juga cerita gitu, bilang gitu, kalau kamu sudah memutuskan untuk ikut Tuhan, Tuhan yang sudah akan memelihara kamu dan lain sebagainya gitu. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk bilang ke mama saya ya, saya telepon, mah ini Bella udah masuk Kristen ini Tuhan. Terus mama saya marah ya, ya pasti semua orang tua di dunia ini kayaknya kalau anaknya nggak sesuai gitu ya, rata-rata akan marah ya. Lah, marah gitu, nangis, terus sehari 5 kali sampai 10 kali telepon saya tuh nangis, ayo ini gitu, ayo balik lagi gini, nangis terus. Akhirnya waktu itu papa saya telepon saya, mungkin karena mama saya info ya, ini Bella ini sekarang gitu kan. Papa saya telepon ke saya, ya pak gitu, saya angkat, mama loh telepon ini katanya ini. Terus saya jawab, ya nggak apa-apa pak, kalau jadi lebih baik ya nggak apa-apa kan gitu. Terus papa saya bilang, waktu itu posisinya papa saya tahu kalau saya dekat sama pacar saya ini yang Kristen, jadi mungkin papa saya, wah ini nih apa namanya, di apa namanya diceramain terus nih paling ini sama ini si pacarnya Bella ini gitu kan. Akhirnya waktu itu papa saya sempat bilang gini, ya pokoknya sampai pindah, padahal waktu itu saya udah baptis ya, sampai pindah papa bacok gitu kan bahasa Jawanya ya. Terus oke gitu. Terus saya waduh gimana ini,
Saya pengen hidup tenang, damai gitu ya. Karena waktu itu setelah saya baptis, saya menemukan kedamaian yang benar-benar damai di hati saya. Yang sebelumnya saya keras, saya tetap damai. Jadi nggak terlalu lebih, nggak suka marah-marah gitu ya, lebih tenang gitu, lebih damai aja gitu. Lah akhirnya, sampai akhirnya saya nggak pingin, walaupun saya sudah pindah masuk Kristen, saya nggak ingin hubungan saya dengan kedua orang tua saya ini jadi jelek gitu ya, hancur, atau wah ini semenjak Bella masuk Kristen ini jadi jarang telepon mama, jarang apa gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita saya jarang telepon sama mama saya selama setahun. Ya saya telepon nggak diangkat kayak gitu. Kadang diangkat nangis aja gitu kan. Selama setahun. Ya benar kata orang-orang setelah kita baptis itu pikul salib loh. Ya dan itu saya alami benar-benar. Saya pikul salib ya. Saya benar-benar pikul salib ya. Dan kemudian singkat cerita lama-lama dendam di hati saya yang ke papa saya kaitan ini lama-lama berangsur pulih, hilang lama hilang sampai sekarang akhirnya nggak ada sama sekali. Jadi saya pulih benar-benar, dendam di hati saya itu nggak ada. Sampai akhirnya saya bilang ke papa saya, Pak, semenjak Bella masuk Kristen ini sudah nggak ada kepahitan loh, karena masuk ke Kristen ini Bella jadi lebih baik, lebih bisa mengasihani papa, sudah nggak benci lagi ke papa gitu kan. Saya bilang gitu ke papa saya. Lah ini akhirnya yang membuat papa saya pasti tahu ya kalau saya juga cerita saya udah baptis ke papa saya, tapi papa saya tidak melakukan kayak yang dibilang tadi baca apalah, no, tidak ya, karena saya selalu memberi kasih ke papa saya. Saya datang ke rumahnya papa saya dengan pacar saya ini waktu itu untuk kita izin mau menikah ya. Padahal dulu kita mau dibacok ini pacar saya ini. Nah, enggak, akhirnya sampai sekarang deket akhirnya. Karena kasih itu menyatukan kita semua. Ya, menyatukan apa yang jelek ya. Kalau kita kasih itu ternyata bisa luntur ya semuanya. Jadi hilang, nggak ada kasih. Ya, mungkin saudara-saudara di sini juga kalau misalnya ada yang mengalami kepahitan ya dengan orang tuanya atau saudaranya atau siapapun itu, kita balik lagi ingat ke Tuhan ya. Tuhan Yesus ingin kita itu menyikapinya itu dengan kasih. Kita memperlakukan orang itu seperti diri kita sendiri, itu kan? Ya kan? Kita kan juga nggak mau ya kalau orang lain memperlakukan diri kita kayak bukan dia sendiri kan pasti kayak orang lain nggak aneh gitu ya. Jadi kalau kita memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri, pasti orang juga sama ya memperlakukan kita seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Ya, hukum tabur tuai itu sangat benar-benar saya rasakan. Nah, di situ akhirnya saya mengalami pemulihan dan di situ papa saya juga pasti akan lihat ya, Bella lebih baik nih sekarang nih ya. Sudah nggak pernah, karena dulu saya sering memang ke rumah papa saya, tapi saya nggak banyak ngomong sama papa saya, karena benci kan ya, saya tetap datang cuma formalitas aja, kalau nggak datang kan pasti, kok nggak pernah datang ke rumah gitu kan, saya datang nih, cuma saya diem gitu ya, waktu saya benci gitu ya, banyak kepahitan gitu ya, sampai saya diem aja di kamar, ke rumahnya beliau, masuk kamar, udah gitu, diem, di ruang tamu diem, sekarang sudah nggak, saya sering banyak ngobrol, sekarang saya sering call, walaupun mungkin dulu apa yang papa saya lakukan itu nggak baik untuk saya, kayak saya kurang kasih sayang, benci akhirnya kan saya ke papa saya. Tapi sekarang tidak, itu semua dihancurkan oleh yang namanya kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu yang saya jelaskan ke papa saya. Sehingga papa saya mulai mikir, ya daripada sebelumnya mungkin saya lebih banyak diem, lebih banyak muram gitu ya, kalau ketemu papa saya nggak happy gitu. Kalau sekarang saya sudah kebalikan karena saya sudah pulih ya. Nah seperti itu. Dan untuk mama saya ya, seiring berjalannya waktu sudah setahun itu, lama-lama mama saya berangsur sudah menerima saya ya, karena saya juga sering sharing ya, waktu itu saya sudah sharing dengan teman-teman kosan saya kalau butuh waktu memang untuk orang tua ini menerima kita ya. Tapi namanya anak pasti juga tetap akan jadi anak gitu. Lama-lama mama saya menerima saya. Apalagi kalau kita perilaku kita jadi lebih baik, pasti orang tua mana yang nggak senang. Ya walaupun di agama seberang sebelumnya lebih jelek misalnya.
Tapi kalau dari di agama yang sekarang, lebih baik orang tua mana yang nggak senang gitu ya. Mungkin ada pergumulan dari para penonton di sini yang mungkin ingin ikut Tuhan tapi takut gitu ya, karena lingkungan, karena keluarga. Mungkin ini juga membantu saudara ya. Jadi kalau kita kehidupannya lebih baik, kita menjadi orang yang lebih baik ya, pasti orang tua kita akan melihat itu. Dari hati mereka pasti akan merasakan, melihat ya. Nah, itu yang saya alami waktu itu dan sampai sekarang. Dan akhirnya sekarang pun hubungan saya dengan papa saya, dengan semuanya, saya tidak ada rasa dendam dan saya benar-benar pulih. Ya, dan seperti itu. Singkat cerita, nah ada lagi nih cerita nih, yang pikul salib tadi nih. Ikut Tuhan nggak gampang ya, saudara-saudara, tidak semulus itu. Banyak setelah saya baptis, banyak sekali cobaan yang harus saya lewati. Ya, saya waktu sudah pindah itu, sudah baptis, mama saya tahu waktu itu, mama saya melepas akhirnya, sudah nggak pernah transfer gitu ya, sudah nggak pernah biayain lagi lah waktu itu ya. Akhirnya saya berjuang sehingga saya, tapi Tuhan selalu sertai saya. Tuhan cukupkan. Saya nggak tahu kenapa ada aja cara Tuhan untuk cukupkan saya. Waktu itu saya masih ngekos ya, saudara-saudara ya, tapi Tuhan cukupkan. Gimana caranya nih? Nah, akhirnya sampai akhirnya saya lulus kuliah. Lulus kuliah, saya sudah. Akhirnya saya masuk ke salah satu bank. Ini udah mulai nih ya. Pikul salib terus. Pikul salib kan lama ya. Jadi nggak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tidak. Pikul salibnya terus. Tapi saya dalam hati, gimana ya, susah banget ya. Tapi kayak saya itu kayak ada, dalam hati saya itu kayak, ayo berjuang terus. Ayo April berjuang terus. Kayak ada yang bisikin gitu. Ayo berjuang terus sampai orang-orang tuh melihat siapa kamu sebenarnya. Gitu. Karena ada Tuhan Yesus ya. Jadi pada saat saya lulus kuliah ini, saya kan masuk ke sebuah bank gitu ya, dimana bank itu apa namanya ya, jadi gini, pada saat saya magang itu saya kan rutin sholat ya, masih rutin sholat ya pemirsa ya, rutin sholat. Kemudian di tempat saya magang ini setiap seminggu sekali ada yang namanya persekutuan doa. Nah, waktu saya baptis itu saya sudah nggak sholat lagi, yang pasti saya masuk ke persekutuan doa ini pasti akan jadi perbincangan gitu ya di kantor gitu ya. Wih, April ini kok gini, ini April ini ya. Sampai akhirnya waktu saya di kantor itu ada salah satu karyawannya yang bilang gitu ya, April, kamu sekarang nggak sholat gitu, dengan volume yang besar gitu ya, seakan kayak, ayo kamu ngapain kayak gitu ya. Saya jawab ya, jadi iya memang saya sudah nggak sholat, saya masuk Kristen, saya jawab gitu dengan tegas, lugas, dan volume besar juga, karena karyawan ini volumenya besar juga, tujuannya mungkin untuk biar yang lain tahu gitu ya, kedengeran gitu ya, sengaja ya saya besarin juga gitu ya. Apa salahnya gitu, saya damai, saya ikut Tuhan, saya sudah terbuka, saya belak-belakan ya. Dan di situ juga teman-teman saya yang rame tadi nih, yang banyak gitu ya, sudah Tuhan saring akhirnya, lama-lama hilang, nggak ada ya. Tuhan saring kualitas yang terbaik, yang menerima saya apa adanya ya. Teman-teman saya sudah nggak ada, hilang di telan bumi, jadi saya nggak tahu. Tuhan saring dengan teman-teman yang baik, yang bikin saya lebih baik yang pasti. Nah, seperti itu ya. Jadi pikul salibnya banyak banget ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian singkat cerita, saya wisuda tadi, sudah saya masuk ke kantor. Kantor saya ini di bank gitu ya, bank saya ini itu connect sering gitu ya, berhubungan dengan tempat saya magang tadi ya. Jadi ada aktivitas kayak store tunai dan lainnya, kerjasama gitu ya, sehingga omongan-omongan ini tersampaikan gitu ya ke orang-orang yang tempat saya kerja itu. Nah, April ini dulu muslim gini dan lain-lain ya, sampai akhirnya waktu itu waktu pikul salib itu saya sampai kurus gitu ya, bisa dibilang saya kurus sampai, karena kepikiran waktu itu saya pikiran, aduh gimana ya, ini berat banget ini ikut Tuhan ini ya. Tapi saya damai gitu ya. Saya memang kurus, tapi waktu itu saya damai gitu, hati saya tenang gitu ya. Gimana ya, tapi dalam hati saya Tuhan kasih kayak, ayo terus berjuang sampai titik penghabisan, ayo terus berjuang. Gitu kan. Nah akhirnya oke, saya harus berjuang nih, saya harus tunjukkan siapa Tuhan saya ini, mana ini kuat-kuatan nih gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita saya berjuang. Akhirnya waktu itu
ya Tuhan selalu sertai ya, pasti ada aja cara untuk tidak mempermalukan anaknya ya. Saya kan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus gitu ya. Nah, akhirnya saya selalu disertai sampai akhirnya semua berjalan. Dan pada saat saya baptis itu, setelah baptis saya sempat pelayanan juga, saya bantu-bantu pelayanan ya di gereja tempat yang punya sekolah musik saya ngajar ini, saya pelayanan di situ juga. Dan kemudian sampai sekarang. Nah, dari sini mungkin saudara-saudara melihat dari sisi positifnya ya, yang dulu saya keras gitu ya, sekarang bisa dibilang saya udah kayak air gitu ya, lembek gitu. Kasih apa-apa harus kasih ya. Dan waktu saya pikul salib di kantor pertama saya kerja itu, saya juga mempraktekkan apa yang Tuhan suruh gitu ya. Kalau misalnya ada yang jahat harus dibaikin, malah lebih baik lagi gitu. Itu yang bikin saya berat sih. Orang ini udah jahat loh. Kalau dulu saya mungkin bales ya. Kalau sekarang yang malah dibaikin ya, kasih gue gitu ya, ajak makan gitu ya, tambah baik nih. Nah, itu yang akhirnya sampai sekarang saya bawa, sampai saya berjuang sampai sekarang, dan akhirnya saya hubungan dengan keluarga ya, bahwa saya baik semua, bahkan lebih baik daripada yang dulu ya. Nah, ini sih kurang lebih ini yang mau saya sampaikan ke saudara atau pemirsa. Kasih itu sangat besar efeknya ya, sangat Tuhan Tuhan ingin tunjukkan kasih itu kepada saya, dan saya harus kasih itu ke orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, Pak Frankie. Puji Tuhan ya. Luar biasa kesaksiannya Mbak April. Sahabat-sahabat Miracle, sekedar info ya. Mbak April ini adalah profesinya juga seorang guru vokal. Betul ya Mbak ya? Guru vokal online atau onsite juga Mbak untuk saat ini? Offline dan online. Kalau sekarang corona jadi online semua ya. Jadi online dan onsite ya. Nah, sahabat-sahabat yang menonton, baik memiliki anak-anak, mungkin masih SD atau SMP juga, bisa untuk menghubungi Mbak April jika ingin mengikut sertakan anak-anak Bapak Ibu untuk kursus vokal. Bisa juga menghubungi kami akan langsung kasih kontaknya ke Mbak April. Jadi yang mau mengikuti kursus online vokal dari Mbak April bisa menghubungi kami ya lewat Zoom. Luar biasa, kesaksian yang sangat menguatkan. Saya teringat tadi kesaksian Mbak April bilang pikul salib ini bukan cuma hanya sehari, 2 hari, seminggu, cukup panjang ya. Tetapi saya juga melihat sukacita Mbak April juga cukup panjang juga ya. Sukacita Mbak April dalam memberikan kesaksian luar biasa. Memang dapat dikatakan mengalahkan beban, mengalahkan pergumulan yang Mbak April lalui. Sukacita itu bisa mengalahkan pergumulan kita, mengalahkan problem kita jika kita benar-benar menerima kekuatan dari Tuhan dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang bersukacita. Ya, itu yang terlihat dari pancaran wajah dari Mbak April. Luar biasa. Terus saya juga teringat Mbak April berdoa mengatakan bahwa akhirnya musuh-musuh ya, yang mungkin tadinya itu teman, musuh-musuh juga ada di situ, difilter ya, akhirnya berkurang. Ya, betul. Ya, betul. Ya saya teringat dengan satu idiom ya, mengatakan ketika aku berdoa pada Tuhan untuk menjauhkan musuh-musuhku ya, tiba-tiba teman-temanku berkurang. Ya ternyata musuh-musuhnya ada juga di dalam teman-teman itu. Iya ya. Jadi ketika berdoa, untuk menjauhkan musuh-musuh dari hidupku, tiba-tiba temanku berkurang. Nah, karena ada musuh-musuh juga di situ. Jadikan Tuhan selalu sahabat yang setia. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengingkar janjinya, dan Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita melindungi orang-orang yang dikasihinya.